Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa a'anahu 'ala as-siyami wal qiyami wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat sehingga mampu menggerakkan langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing. Tiada lain tujuannya kecuali menunaikan perintah Allah berupa ibadah sholat isya berjamaah, sekaligus dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dengan langkah kita dari rumah kita masing-masing dijadikan lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, pada malam hari ini kita berada pada malam ke-8. Maka mari kita bersama-sama memaksimalkan, kita unduh keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Berkah yakni ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambahnya rahmat Allah, tambahnya keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting berkah di sini adalah tambahnya ketaatan, tambahnya ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa konsisten dalam ibadah, takwa inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Takwa inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dari Allah. Takwa inilah yang akan mendatangkan kemudahan dalam menjalani kehidupan kita semua. Karena takwa ini sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji, siapa yang bertakwa ia pasti beruntung. Siapa yang bertakwa ia pasti mendapatkan rahmat. Siapa yang bertakwa konsisten dalam takwanya, ia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bertakwa dimudahkan segala urusannya. Siapa yang bertakwa dirubah kesedihannya menjadi kebahagiaan. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka dan banyak keutamaan takwa yang lain. Sehingga Allah menuntut perintah ibadah puasa dengan la'allakum tattaqun, supaya engkau mencapai derajat takwa. Dan takwa inilah kunci dari keberkahan hidup. Ingin sukses, ingin bahagia, ingin mudah hidupnya, tiada lagi kuncinya selain iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu konsisten dalam ketakwaan kita sehingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, maka Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang pertama. Ramadan kali ini bukan yang kedua atau ketiga. Tentu kita harus lebih berpengalaman. Jika Ramadan kita anggap sebagai tamu, maka kita pasti sudah mengenali, kita sudah paham apa yang harus kita layani pada tamu kita yang mulia. Sekali lagi, Ramadan kita bukan Ramadan yang pertama. Tentu dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari tahun-tahun kemarin, kita harus lebih memaksimalkan. Jangan sampai Ramadan kali ini, puasa kita kali ini hanya menjadi rutinitas. Puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar kata Nabi, maka
kita harus berhati-hati. Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita jangan sampai puasa kita hanya mendapat lapar dan minum, maka berhati-hatilah dengan 5 perkara. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yang pertama yakni al-ghibah. Maka di puasa yang ke-8 ini kita hentikan al-ghibah, yakni rasa-rasa. Rasa-rasa ini memang bukan makanan, tapi enak sekali. Kalau ini nggak kerasa waktu 1 jam 2 jam kalau membuat orang majelis ghibah itu nggak selesai. Bahkan besok berjumpa lagi, ghibah lagi dan selanjutnya. Maka harus kita hindari supaya puasa yang kita jalani tidak merusak pahala daripada puasa yang kita jalankan. Yang kedua yakni an-namimah, yakni adu domba. An-namimah, adu domba. Yang ketiga yakni al-kadhib, yakni berbohong. Ini adalah pantangan-pantangan supaya kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa tidak mengenal ghibah. Iman dan takwa tidak mengenal yang namanya adu domba, tidak mengenal yang namanya berbohong. Dan yang keempat yang harus kita hindari yakni an-nadharu bisyahwat, melihat dengan nafsu, tentunya melihat lawan jenis. Dan yang terakhir yakni al-yaminul kadhib, sumpah yang palsu. Itulah pantangan-pantangan supaya puasa kita menjadi puasa yang diterima, tidak menghilangkan pahala daripada puasa tersebut. Hadirin rahimakumullah, karena bukan Ramadan yang pertama, tentu keberkahan harus kita tuntut sebanyak-banyaknya. Kualitas juga penting, kuantitas juga penting, tapi kualitas tak kalah penting. Ada satu hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam pada bulan Ramadan menyeru kepada hambanya. Yakni 3 seruan Allah yang harus kita maksimalkan. Yang pertama, adakah para hambaku yang minta sesuatu, maka akan kupenuhi semua permintaannya. Maka mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita maksimalkan untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita semuanya. Dan yang kedua, kata Allah, siapa daripada hambaku yang bertaubat, maka akan kuampuni taubatnya. Dan yang ketiga, seruan Allah pada setiap malam bulan Ramadan, yakni siapa dari hambaku yang meminta ampun, maka akan kuampuni segala dosa-dosanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka mari kita hidupkan qiyamul lail kita. Kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir, kita perbanyak sedekah, dan tak kalah penting kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Di samping Al-Qur'an berbarokah, Al-Qur'an akan mendatangkan kebaikan. Al-Qur'an akan mendatangkan banyak kebaikan di dalam keluarga kita semuanya. Al-Qur'an juga akan memberikan syafaat ketika kita di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Terkadang amal kita yang kita lakukan ya mudah-mudahan diterima oleh Allah, tapi kita harus selalu berusaha. Maka Al-Qur'an inilah besok yang akan mampu kita jagakan, yang akan kita harapkan. Warisan terbaik untuk anak-anak kita adalah warisan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dapat menyelamatkan. Ketika anak kita mampu mahir dan mampu menghafal Al-Qur'an, alhamdulillah, berarti kita telah membekali putra-putri kita dengan syafaat, artinya pertolongan yang akan menyelamatkan keluarga kita di hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarga yang ahli ibadah, ahli membaca Al-Qur'an hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.